Halo teman-teman semuanya, pernah dengar istilah piduduk? Salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat Banjar. Kali ini kami mewawancarai salah satu pemilik rumah adat Banjar, Rumah Bubungan Tinggi. Kita sebut saja nama beliau Ibu Husna. Rumah ini terletak di Desa Telok, Jalan Martapura Lama, Kabupaten Banjar. FYI, rumah ini dibangun oleh datuk beliau, seorang saudagar batu permata bernama Haji Muhammad Arif dan istrinya Haja Fatimah pada tahun 1811 Masehi. Gimana ceritanya? Tonton video sampai akhir. Asal-usul piduduk. Seperti yang kita tahu dari kisah orang Bahari, biasa dilakukan piduduk ini apabila tuntung bekhatam mengaji Al-Quran, hendak belajar main kuntau, dan juga sudah selesai belajar main kuntau. Nah, biasanya orang bepiduduk juga. Jadi, bepiduduk ini semacam mengumpulkan beberapa barang dan makanan, yang dari makanan dan barang ini dikumpulkan menjadi satu. Mengapa demikian? Karena dari makanan dan barang ini menyimbolkan makna di dalamnya, seperti baras lakatan, gula habang, kelapa, garam, dan disertai benda seperti jarum dan benang. Nah, adapun filosofi atau mengapa harus ada makanan dan barang ini, yang pertama lakatan. Lakatan ini kan bentuknya lengket. Nah, harapannya dari adanya makanan lakatan ini supaya merikitakan ilmu seperti lakatan yang lengket. Seperti itu juga doa atau harapan ilmunya yang telah dipelajari itu lengket. Selanjutnya gula habang. Nah, gula habang ini seperti yang kita tahu, gula itu kan manis. Harapannya dengan adanya gula ini, ilmu yang dipelajari itu berbuah manis. Maksudnya berbuah manis di sini bermanfaat untuk orang yang belajar dan orang di sekitarnya. Ada juga telur. Telur ini kan bulat, padat, begitu kan bentuknya. Nah, jadi telur ini supaya bulat keyakinan orang yang belajar itu terhadap ilmu yang dipelajarinya. Selain makanan, ada juga benda seperti benang dan jarum. Yang pertama, benang. Benang ini kan panjang. Harapannya tuh adanya benang, ada ikatan nasab dari asalnya ilmu, sehingga ilmunya itu bersambung, bernasab, tidak sembarangan. Selanjutnya jarum. Jarum ini diartikan atau digambarkan sebagai benda yang tajam. Seperti itu juga harapannya, ilmu yang dipelajari itu tajam. Maksudnya di sini tajam itu ingatannya kuat. Jadi tidak mudah lupa terhadap ilmu yang telah dipelajari. Nah, asal usul piduduk ini merupakan adat dari keturunan zaman Bahari, yang mana dari piduduk ini sebagai pemberian rasa terima kasih dan syukur terhadap hal baik yang akan dimulai dan yang sudah selesai. Piduduk adalah tradisi adat Banjar yang berupa sesajian yang berisi bahan-bahan tertentu dan diletakkan di sekitar tempat acara. Piduduk biasanya berisi beras, gula merah, kelapa, telur, benang, dan jarum. Terkadang, piduduk juga dilengkapi dengan benda-benda lain seperti pisau, uang, serai, dan daun jeruk. Piduduk merupakan bagian dari tradisi masyarakat Banjar yang selalu ada dalam setiap upacara tradisional, seperti perkawinan adat dan penampilan kesenian tradisional. Piduduk dipercaya sebagai alat pembayaran atau mahar yang dapat menolak bala dan roh jahat yang mengganggu selama acara. Piduduk biasanya dibuat sebelum acara dimulai dan diletakkan di sekitar panggung atau tempat acara berlangsung. Masyarakat percaya bahwa
Jika tradisi ini tidak dilaksanakan, maka keluarga mempelai akan mengalami hal yang tidak diinginkan seperti kesurupan, pingsan, atau bencana. Piduduk merupakan adat tradisi orang Bahari sebagai simbol bahwa kita hidup harus saling berdampingan, bersosial, dan saling menghormati. Alat dan bahan piduduk dalam tradisi masyarakat Banjar. Untuk alat dan bahannya ada kelapa, beras, gula merah, telur, pisang, pisau, uang, benang, dan jarum. Alat dan bahan piduduk memiliki makna tersendiri. Yang pertama ada kelapa. Kelapa melambangkan kebaikan dan rezeki yang melimpah. Yang kedua beras. Beras mengandung harapan agar kehidupan si anak selalu berkecukupan dari segi sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga gula merah. Gula merah melambangkan agar si anak dalam bertindak dan bertutur kata selalu baik. Yang keempat ada telur. Telur simbol kehidupan dan harapan untuk kelahiran yang baik. Yang kelima pisang. Pisang melambangkan kesuburan dan keberuntungan. Yang keenam pisau. Pisau digunakan sebagai simbol untuk memotong hubungan yang buruk dan membuka jalan untuk yang baik. Yang ketujuh uang. Uang melambangkan harapan agar si anak dapat memberikan manfaat yang besar kepada orang lain. Yang kedelapan benang. Benang melambangkan ikatan silaturahmi yang kuat dengan sanak saudara. Yang terakhir jarum. Jarum adalah simbol harapan agar si anak dapat memberikan manfaat yang besar bagi orang lain. Setiap alat dan bahan dalam piduduk memiliki makna yang dalam dan berfungsi sebagai perlindungan dari gangguan makhluk halus, serta sebagai harapan untuk kelancaran acara perkawinan dan kehidupan pasangan yang baru menikah. Urgensi piduduk bagi masyarakat Banjar. Yang pertama, simbol syukur dan doa. Piduduk dianggap sebagai bentuk syukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang telah diberikan. Setiap bahan dalam piduduk memiliki makna simbolis, misalnya beras melambangkan rezeki dan telur melambangkan kesuburan. Yang kedua, penolak bala. Masyarakat Banjar percaya bahwa piduduk memiliki kekuatan mistis untuk menangkal roh jahat dan mendatangkan keberkahan. Yang ketiga, pelestarian budaya. Piduduk merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Banjar. Dengan melestarikannya, kita turut menjaga identitas dan nilai-nilai luhur budaya Banjar. Yang keempat, penguatan nilai sosial. Proses pembuatan dan pemberian piduduk melibatkan banyak orang, sehingga mempererat hubungan sosial antar anggota masyarakat. Yang kelima, identitas budaya. Piduduk menjadi salah satu ciri khas budaya Banjar yang membedakannya dengan budaya lainnya. Selain itu, Ibu Husna juga menceritakan urgensi dari melaksanakannya piduduk ini. Salah satunya ketika ada acara tari yang diiringi dengan musik, khususnya diiringi dengan gong asli atau serunai, itu memang harus ada kopi atau piduduk. Begitu juga ketika ada orang yang main kuda lumping, Ibu Husna mengatakan dia biasanya akan menghindari karena tidak tahan akan terjadinya kesurupan. Masalah piduduk itu pasti ada, tapi tidak semua orang melakukannya. Biasanya adat seperti itu adalah kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang atau nini datu terdahulu sesuai garis keturunannya, dan hal itu memang benar adanya dan harus dilaksanakan bagi keturunan-keturunannya. Apabila ada acara-acara seperti pesta pernikahan, pertunjukan tari, dan lain-lain, harus menyediakan piduduk. Piduduk tersebut minimal berisi kopi manis, kopi pahit, dan air putih. Nah, Ibu Husna juga bercerita nih teman-teman. Suatu hari sekelompok orang datang untuk melakukan syuting pembuatan film di kediaman beliau. Ibu Husna yang kaget akan kedatangan mereka akhirnya bertanya, "Apa yang ingin kalian lakukan di sini?" Mereka mengatakan bahwa mereka ingin syuting dan sudah izin ke Dinas Pariwisata dan Pembakal atau Kepala Desa di sana. Akhirnya, Ibu Husna dan keluarga selaku tuan rumah pun mengizinkan dan membiarkan mereka untuk syuting.
Proses syuting berlangsung hingga tiba waktu maghrib. Lampu mereka tiba-tiba pecah, dan kemudian hingga tengah malam pun proses syuting tersebut juga tidak selesai, dan film tersebut tidak jadi-jadi. Ibu Husna mengatakan hal itu bisa terjadi karena mereka tidak memberitahukan atau izin pada Ibu Husna dan keluarga terlebih dahulu, sehingga mereka tidak melakukan selamatan ataupun menyediakan piduduk. Padahal, keluarga keturunan Ibu Husna memiliki tradisi yang harus dilakukan jika ada acara atau kegiatan seperti itu. Keesokan harinya, mereka bersama Dinas Pariwisata langsung mendatangi rumah kediaman Ibu Husna dan keluarga. Di sana, mereka langsung melakukan selamatan, sholat zuhur dan asar berjamaah, serta minta ampun maaf pada nenek moyang pemilik asli rumah tersebut, yaitu Hajah Fatimah. Piduduk adalah tradisi Banjar berupa sesajian yang berisi bahan-bahan tertentu seperti kopi, beras, gula merah, kelapa, telur, benang, dan jarum yang diletakkan di sekitar acara. Makanan dan barang ini memiliki makna dan filosofi tertentu, yang mana filosofi tersebut menjadi doa atau harapan bagi keluarga yang melaksanakan acara tersebut. Beberapa masyarakat percaya jika tradisi ini tidak dilaksanakan, kemungkinan akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kerasukan atau kesurupan. Nah, itu tadi cerita mengenai piduduk, salah satu tradisi yang ada pada masyarakat Banjar. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.